حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, berhubungan saat haid, menurut pandangan Islam dan medis. Mungkin ada beberapa pasangan suami istri yang masih mempertanyakan bagaimana hukumnya berhubungan saat haid, dari sisi medis ataupun agama. Bagaimana akibat dan apa efek berhubungan saat haid? Salah satu aktivitas yang oleh sepasang suami istri adalah berhubungan intim atau berjimak. Namun tak jarang pasangan ragu untuk melakukannya karena sang istri sedang haid. Berikut ini larangan berhubungan saat haid dalam Islam. Dalam agama Islam, berhubungan suami istri adalah wajib. Selain itu, berjimak juga menjadi ibadah dan pahala bagi setiap pasangan yang keduanya setuju untuk melakukannya. Namun, berhubungan saat haid menurut agama Islam itu diharamkan. Seperti pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika istri dalam masa menstruasi maka diharamkan berbagai bentuk hubungan intim. Sebagaimana hal ini tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, "Mereka bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang haid. Katakanlah, itu adalah suatu kotoran. Maka, jauhilah para istri dari melakukan hubungan intim pada waktu haid. Dan jangan kamu dekati mereka untuk melakukan hubungan intim hingga mereka suci habis masa haid. Apabila mereka benar-benar suci setelah mandi wajib, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri." Al-Baqarah 222. Akibat berhubungan saat haid menurut Islam diantaranya adanya infeksi saluran kencing bagi laki-laki. Dan bagi perempuan akan infeksi jamur pada Mr. V. Hukuman berhubungan intim saat haid menurut Islam. Para ulama memiliki pandangan tersendiri mengenai berhubungan saat datang bulan. Namun mereka sepakat bahwa berjimak ketika istri dalam masa haid, yang artinya kedua alat vital bertemu hukumnya haram. Dari Anas radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa orang Yahudi jika para wanita sedang datang bulan itu, tidak memberi makanan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lakukan segala yang kau mau kecuali hubungan badan." Hadis riwayat Muslim. Keharaman menyetubuhi wanita yang sedang haid ini tetap berlangsung sampai wanita tersebut selesai dari haid dan selesai mandinya. Tidak cukup hanya selesai haid saja tetapi juga mandinya. Sebab di dalam Al-Baqarah ayat 222 itu, Allah menyebutkan bahwa wanita haid itu haram disetubuhi sampai mereka menjadi suci. Dan menjadi suci itu bukan sekedar berhentinya darah, namun harus dengan mandi janabah. Itu adalah pendapat Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah serta Al-Hanafiyah. Risiko berhubungan saat haid secara medis. Berhubungan intim memang menjadi kebutuhan biologis setiap manusia. Namun ketika dilakukan ketika istri sedang dalam masa haid ini maka bisa menimbulkan beberapa risiko. Sehingga berhubungan intim memang sebaiknya tidak dilakukan untuk menghindari beberapa risiko berhubungan saat haid. Secara medis, terdapat efek samping berhubungan saat haid terakhir. Di antaranya seperti berpotensi akan timbul penularan virus, seperti HIV dan hepatitis. Selain itu juga adanya penyebaran infeksi yang terjadi, seperti ketuba falopi yang menjadi akses sel telur ke rahim tertutup. Infeksi lainnya ke kandung kemih, uretra, dan ginjal, akibatnya terdapat penyakit di saluran kencing. Akibat berhubungan saat haid lainnya juga pada bakteri yang meningkat di darah menstruasi dan menyebabkan penyakit yang bernama gonorrhea. Sahabat yang beriman, itulah penjelasan mengenai berhubungan saat haid menurut pandangan Islam dan medis. Sebaiknya tidak untuk dilakukan karena memberikan banyak risiko pada organ reproduksi. Begitu juga dalam Islam bahwa haram untuk melakukannya. Demikianlah pembahasan kami mengenai topik yang cukup sensitif ini, yaitu berhubungan saat haid dalam perspektif Islam dan medis. Semoga konten ini bermanfaat dan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik.
Ingatlah untuk selalu merujuk kepada pengetahuan agama dan ilmu kedokteran yang lebih mendalam jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk tetap mendapatkan informasi menarik dari kami. Terima kasih telah menonton, cukup sekian. Akhiru kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.